Kronologi, pernah nggak baiknya itu apa saja Mbak? Contohnya yang paling buat kamu tuh merasa kecewa, merasa benar-benar sakit selama kerja di situ. Halo Tasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat ya. Oke, kali ini saya lagi bersama Mbak PMI yang kebetulan kemarin saya jemput dia ya dari rumah majikan, sangat mendadak sekali ya. Ini saya mau cerita-cerita aja ya ke teman-teman semuanya. Ini gimana, saya mau nanyakan ke Mbak PMI langsung gimana sih kronologinya, ada masalah apa selama ini selama tinggal di rumah majikan ya. Jadi saya mau tanya-tanya sama mbaknya biar langsung jelasin ke teman-teman. Sebenarnya memang kerja di Taiwan itu ya, jika nasibnya baik ya itu dapat majikan yang baik, pasien yang baik. Tapi kalau memang kita itu nasibnya lagi kurang beruntung, jadi kita walaupun sudah baik, sudah merasa kita itu nggak ada masalah, tapi nyatanya masih ada aja ya kendala atau mungkin cobaan yang diterima sama Mbak PMI yang ada di Taiwan, maksudnya kayak gitu. Jadi ini langsung aja saya mau nanya-nanya ke mbaknya ya. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Ini di Taiwan sudah berapa lama semuanya? Udah hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun itu berapa majikan? 3 majikan. 3 majikan ya. 3 majikan. Nah, yang terakhir ini majikannya kamu berapa tahun? Yang terakhir ini? 2 tahun lebih lah, 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan ya. Nah, 2 tahun 2 bulan kamu jobnya jaga apa Mbak? Jaga ama. Jaga ama. Iya. Serumah berapa orang? 3 sama saya, ada itu anak perempuannya. Berarti 3 orang, ama sama majikan perempuan, Sama Cece ya, saya, sama iya, Cece sama kamu. Berarti Iya. cuman bertiga setiap Iya, hari. iya. Nah, ini setiap hari pekerjaan kamu merawat ama ya. Iya. Sedangkan si Cece, majikan Iya. itu pergi kerja ya setiap hari. Kerja. Nah, itu kenapa kok sebelum saya jemput kemarin itu sebelumnya memang mbaknya juga pernah ada masalah salah paham juga sama majikan ya. Iya. Sering sekali atau sering sekali ya. Nah, itu menurut Mbak itu gimana sih sifat dan karakter majikan itu? Boleh diceritain ke saya dan teman-teman mungkin ya. Kalau sifat dia itu kayaknya kadang baik, kadang nggak, sehari baik, sehari nggak, sehari baik, sehari nggak, ya kayak gitu. Tapi kamu tetap bertahan betah sampai 2 iya, tahun. sampai 2 Hebat tahun, sekali, iya. saya bisa Iya. salut sekali sebenarnya ya. Dulu kan ada kan sebelum saya 2 bulan kan ganti 3 kali. Iya, Dulunya itu. juga pernah Iya, kayak gitu. Iya. Ya. Jadi mungkin karena majikan kamu tuh gimana sih? Dia itu merasa pengennya kemauannya. Jadi kemauan dia itu minta Mbak itu disiplin atau harus gimana, itu gimana? Menurut Mbak gimana? Disiplin iya, tapi disiplinnya itu terlalu takeover atau apa ya? Keterlaluan Iya, kayak gitu. keterlaluan. Iya, Majikan menuntut kamu tuh sangat-sangat itu ya, Iya. keterlaluan justru ya. Banget. Tapi kamu waktu majikan setiap hari kamu adaptasi seperti itu dan majikan merasa kamu menuntut kamu seperti itu, ada nggak rasa tekanan batin atau mungkin nggak betah atau mungkin gimana ya, kamu merasa tertekan intinya kayak gitu? Ya pastilah nggak betah, orang namanya satu rumah nggak cuman 1 hari 2 hari kan nggak betah, ya pasti nggak betah. Tapi ya namanya orang kerja ya pasti dibetah-betahin. Ya, tapi ada nggak Mbak selama kamu adaptasi 2 tahun itu, apakah majikan tuh bawaannya, maksudnya ke kondisinya itu selalu marah terus gitu, apa seperti itu atau mungkin ya pernah baik juga? Ada baiknya, ada buruknya juga. Nah, kalau pas nggak baiknya itu ya Nggak itu baiknya ya itu kalau di kantor kan dia kerjanya itu henmang kan. repot sekali, Iya, sibuk, repot orang sekali, sibuk iya, ya. orang paling sibuk. Terus kalau pulang ke rumah ya banting pintu apa-apa. Jadi itu. pelampiasannya Iya, ke iya, Mbak Mbak sampean ya. Itu ke PMI-nya. Ya, jadi ke pelampiasannya itu
kamu sendiri atau mungkin ke pasien kamu juga? Ke nenek juga. Oh, Dulu ke kalau ama pas juga. nenek masih bisa ngomong, tiap hari juga bertengkar. Oh, kayak gitu. Iya. Tiap hari juga bertengkar. Tapi sebenarnya di rumah kamu waktu sama ama itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Kamu juga baik ya, jaga ama juga baik ya. Iya, ada semuanya videonya. Ketika neneknya masih bisa itu, aku kan ada kan masalah satu itu kan Rose yang Tunioro itu kan itu kan lagi masak daging sapi ya itu udah saya mau pamit ke neneknya tapi neneknya nangis nggak mau sama sekali. Di kronologi pernah nggak baiknya itu apa saja Mbak? Contohnya yang paling buat kamu tuh merasa kecewa, merasa benar-benar sakit selama kerja di situ. Ya dia nuduh. Yang tadi apa masalah sup, kamu ngesup daging sapi. Padahal itu gimana itu kronologi? Padahal dia yang ngajarin. Saya tanya ini airnya udah pas apa belum? Katanya tambah air sedikit. Tak tanya lagi udah pas belum? Dia sendiri yang nambahin. Ketika itu itunya alat panci presto, presto itu ada bunyi yang keras yang disalahin kan saya. Katanya, itu kenapa? Katanya saya kebanyakan kasih air. Katanya airnya penuh. Jadi itu meledak? Nggak meledak sih, bunyinya terlalu kencang. keras. Lah itu apakah menurut Mbak itu mungkin pancinya itu rusak atau mungkin memang ada kesalahan ya, airnya itu memang kebanyakan atau gimana? Airnya kebanyakan. Nah, lah yang ngasih air tuh siapa sebenarnya? Dia sendiri. Dia sendiri. Nah, tapi nyalahinnya ke kamu. Iya. Itulah kadang-kadang yang bikin kita kesel ya, yang bikin kita itu jengkel. Kadang-kadang kita punya kesalahan sedikit itu majikannya terlalu over, terlalu berlebihan marahnya sama kita, merasa nggak terima, merasa kita itu seakan-akan orang yang paling bodoh, orang yang paling nggak bisa kerja, padahal belum tentu Mbak sendiri yang salah kayak gitu. Ya itu mungkin dia mungkin lagi di kantor, kemudian bawaan dia itu seperti itu dari kantor bermasalah, kemudian sampai rumah dilampiaskan sama kamu. Itu sempat loh menelpon kita ya, menelpon agensi, dan agensi kamu juga nggak terlalu membela majikan kok. Kita bisa mengkaji, meng-cross check ya. Kita bisa melihat siapa sebenarnya yang bermasalah kayak gitu, karena majikan kamu memang kadang-kadang sering sekali ya mengadu, mengeluh, dan kadang nggak bisa masuk akal. Kita udah jelasin begini, nyatanya majikan nggak percaya. Dan kalau kita merasa membela kamu, majikan juga nggak terima, katanya kok kalian itu terlalu percaya sama PMI saya, maksudnya kayak gitu. Padahal kita memang tujuannya, kita agensi itu kan berusaha ada di tengah-tengah ya. Kalau memang kamu yang salah ya kita tegur, gitu aja, nggak perlu kita nuntut banyak. Kalau majikan yang salah ya kita juga harus tegur. Ya karena itu tadi kita nggak tahu kondisi majikan itu ada masalah apa ya. Jadi yang nggak suka tuh kadang kayak gitu. Kita berusaha membela kamu, majikan merasa nggak dibela. Jadi kan memang susah. Kita jadi agensi memang serba salah juga kayak gitu. Nah, ada lagi Mbak masalah yang lain yang membuat kamu kecewa sampai sekarang masih ada? Ada. Contohnya masalah apa? Kwitansi rumah sakit. Ya, itu gimana ceritanya? Kwitansi rumah sakit, di rumah sakit kan setiap gan iseng kan ada itu. Ke dokter kan bayar itu. Ada kwitansinya kan. Bayar tebus obat, mungkin obat, medisnya berapa, suntik atau apa kayak gitu, mungkin cek dokternya kayak gitu ya. Nah, padahal itu sebentar, itu kamu selalu bawa ama sendiri ke rumah sakit padahal nggak ada yang pernah nemani. Berarti kamu pinter dong, otomatis kamu selalu ada inisiatif, kamu tuh orang cerdas, orang pinter, dan bisa membawa sendiri pasien kamu periksa ke dokter loh. Itu nggak bisa kadang-kadang saya juga nggak sangat berterima kasih dan sangat salut, karena nggak semua orang juga bisa bawa pasiennya sendiri kayak gitu. Pasti ada didampingi majikan atau anggota keluarga siapa kayak gitu. Tapi mbaknya bisa sendiri. Nah itu gimana nebusnya obat dan lain sebagainya itu pembayarannya terlalu tinggi kayak gitu. Iya kan dibawain uang dari rumah 1.900. Iya, terus yang di kertas itu yang kwitansinya itu 2.950. Terus sampai rumah kan di itu pertama kan sama dia periksanya. Terus yang kedua kan cuman saya. Nah makanya itu di pertama dia
yang nganterin cuman 1.900. Tapi ketika saya sendiri sama nenek kok 2.950, katanya kebanyakan, ini gimana sih, katanya itu nggak percaya sama saya. Akhirnya nyuruh kakaknya perempuan ke rumah sakit, memastikan petugasnya, memastikan ke petugasnya ya, sama petugasnya dijelasin ini yang 150 itu kan isen itu ya, periksa dokternya, nebus obat segini, terus itu depo itu apa namanya kalau Indo, solasi yang buat buat apa ya, PW kuan ya, itu kan segini, segini. Ya baru dia percaya. Oh, jadi dia kan gini, setiap periksa ke dokter, setiap ke rumah sakit itu memang membayar biaya untuk obat atau suntik atau ke dokternya, periksa dokternya itu memang beda-beda kan. Setiap kamu ke dokter tuh memang beda-beda biayanya. Beda. Nah, jadi majikan merasa itu terlalu mahal waktu itu ya. Iya. Dikira saya korupsi. Subhanallah. Begitu nggak percaya sama kamu, padahal kamu udah 2 tahun loh, Mbak. Makanya. Jadi majikan itu ya gitu, kadang saya juga jengkel ya, kita jengkel juga. Majikan apapun yang dia lakuin, apapun perbuatan dia, itu merasa dia benar sendiri kayak gitu. Yang paling berkuasa, padahal belum tentu dia juga benar, ya kan? Seperti itu. Mbak, lanjut ya. Nah, itu tadi kira-kira yang sesuatu apa sih perlakuan majikan ke kamu ya, kesampaian yang sekiranya membuat kamu tuh sakit hati, kecewa, marah, pokoknya segala-galanya lah, pokoknya selama kamu 2 tahun di sana. Nah, ada nggak perbuatan majikan, perlakuan majikan kesampaian itu yang membuat kamu kadang senang, bahagia, yang jadi sisi baiknya, sisi positifnya tuh ada. Itu contohnya apa, Mbak? Ya kadang beliin apa ya, pulang kerja beliin home topping itu. Ada berarti makanan kue ya. Kue apalagi itu. Kasih saya itu kosmetik kayak lipstik kayak gitu juga pernah. Itu seakan-akan dia apakah setelah kamu mungkin ada salah paham kemudian dia berusaha merayu kamu atau gimana? Perkiraan saya berusaha merayu saya. Karena kamu pernah nggak setiap kamu ada permasalahan seperti itu, kamu terus ngomong sendiri ke majikan kalau kamu nggak mau kerja di situ atau pengen pindah atau gimana? Ada pernah nggak? Kalau pas masalah apa? Masak daging itu saya pernah. Urusan panci presto itu ya. Pernah saya. Itu sempat kamu ngomong sendiri ke majikan? Pernah sempat. Jawaban majikan apa waktu kamu nggak mau kerja di situ? Aku pokoknya minta pindah. Dia nggak jawab, tapi paginya lo tahu nggak? Dia ngasih aku 3 lipstik. Nah itu kan aneh ya. Iya. Jadi seakan-akan kita tuh harga diri kita, kita korban perasaan loh Mbak, kita sakit ya. Terus tiba-tiba paginya dia merayu kita gini kan, seakan-akan kita itu harga diri kita itu dibeli, dirayu kayak gitu. Tapi ya memang kita juga nggak boleh egois ya. Adapun adanya kejadian itu kita juga bisa buat motivasi, buat ngaca, introspeksi. Oh kesalahan saya kemarin itu seperti ini mungkin ya, tapi pasti ada solusinya ya, walaupun seberat apapun masalahnya pasti ada solusinya. Walaupun kita udah merasa nggak kuat, merasa nggak mampu lagi, tapi ya kita ngomong kayak gitu, nyatanya majikan juga merasa gandoli kamu ya, mempertahankan kamu seperti itu. Selain kamu dikasih barang makanan atau barang-barang itu, apalagi pernah nggak baju juga. Pernah nggak suatu kejadian itu dia benar-benar meminta maaf, mungkin dia sadar dan meminta maaf ke kamu, ada pernah nggak? Ada juga satu kali. Neneknya masuk rumah sakit, nginep 2 hari. Padahal neneknya itu cuma ada 2 obat. Tapi pas pulang dia ngeyel marah-marah. Katanya ada 3 obat, katanya tetap ada 3 obat. Padahal 2 obat. Itu obatnya itu gimana maksudnya? Obat darah tinggi sama obat itu apa ya, sincang. Oh jantung. Iya sincang. Darah tinggi sama jantung ya. Sama obat batuk. Obat batuk kan ada cair itu ya, cair. 1 botol itu udah dibuka, tapi katanya masih ada 2 botol lagi katanya. Terus saya yang dari rumah sakit maksudnya. Yang dari rumah sakit. Terus saya kasih lihat itu kan ada toh nebus obat itu, ada berapa obat. Resepnya ada. Ada berapa botol itu. Setelah itu ini masih ada, katanya dia ini masih ada 2 botol yang belum dibuka katanya. Cece Cece lihat
tak kasih lihat. Habis itu dia masih belum percaya. Belum percaya Telepon lagi. ke rumah sakit juga. Ya Allah. Terus dijelasin, ini ada 1 botol, cuman 1 botol obat batuknya, cuman gitu. Iya. Terus dianya puhoise. Baru percaya. puhoise. Dia minta maaf sama kamu, Tausien ya. puhoise, wo kang jetai cincang. Jadi seperti itu ya. Jadi dia juga bisa meminta maaf sama kamu karena merasa dia juga mungkin salah paham. Ya, waktu dia minta maaf tuh hati kamu merasa gimana? Dendam atau biasa saja atau mungkin ya ini cuman kesalahpahaman saja kayak gitu. Gimana perasaan kamu? Kalau dendam mah udah di sana 2 tahun dendam sama sekali. Dendamnya udah numpuk loh. Tapi saya ini orangnya ya udah pemaaf ya juga. Kita sama-sama butuh ya kan. Kita butuh pekerjaan. Majikan juga butuh tenaga kita. Kita mikirnya gini aja, pasien kamu kan baik ya kan Mbak. Namanya juga kita mau cari rezeki ya toh, cari uang. Resikonya itu cobaan itu memang beda-beda ya kan. Kita dapat majikan yang seperti itu tadi, bawel, saya rasa ya memang disiplin gitu aja. Kalau bawel sih enggak, karena jarang juga ketemu sama kamu, dia kerja. Terus tapi kamu dihadapkan dengan pasien yang baik ya toh. Nah, itu suatu rezeki juga ya toh yang perlu kita syukuri. Jadi semua itu ada sisi positif dan negatifnya, tergantung kita menjalani kan gitu. Kalau saya kalau saya itu mikir, oh ya neneknya kalau saya tinggal gimana? Kasihan sama neneknya, dia juga karena kita tahu kita kerja itu punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita itu memang berat, ya kan? Kita dikasih tanggung jawab untuk menjaga pasien, jadi kita harus jaga yang baik. Intinya kan seperti itu. Mbak, ini kemarin ya, yang paling kamu sedih mungkin atau kecewa atau nggak terima itu kejadian yang kemarin ya. Ini gimana sih pasien kamu tuh sebenarnya ada masalah apa? Tiba-tiba masuk rumah sakit kayak gitu. Terus kan itu apa hancuan itu apa sih? Jadi dia sesak nafasnya, sesak nafas darah tinggi sampai 200 lebih, terus panas juga. Kemudian masuk ICU, dibawa ke rumah sakit. Iya, diteleponin ambulan itu masuk rumah sakit. Ya dokternya bilang ya itu ada vayen itu, dahanya infeksi terlalu paru-paru, jantung juga terlalu banyak dahak gitu. Kalau dokter mah bilangnya cuman gitu. Tapi majikan kamu merasa kok katanya dia kemarin juga mendadak sekali. Kita agensi sama saya juga kaget sekali ya. Kenapa dia justru membalikan kamu ke agensi ya toh. Nah, itu kita sebenarnya kalau mikirnya ya Mbak ya. Kalau majikan memang butuh kamu untuk merawat ama, kenapa kalaupun ada masalah kan diomongin ya kan, diomongkan secara langsung, tapi tiba-tiba majikan kamu kemarin tuh menelpon pihak agensi untuk meminta menjemput kamu segera. Itu kejadiannya juga sangat nggak di planning dulu sebelumnya. Saya juga minta maaf, saya juga nggak dikabari sebelumnya. Baru kemarin pagi kita dikabari ya toh, tapi karena pagi saya sudah ada jadwal, saya bisanya kan siang kemarin ya, sekitar jam 2 ya kemarin saya jemput kamu. Nah, kemarin kejadiannya jadi gini ya teman-teman semua, Mbak ini mendadak majikannya minta ke agensi untuk menjemput Mbak ini ya, dengan tidak ada alasan sama sekali. Tapi alasan dari majikan ngomong ke agensi itu katanya Mbak ini mungkin nggak bisa jaga ama ya. Dengan alasan apa saya nggak tahu. Tiba-tiba ada omongan seperti itu. Nah, kita juga heran sekali di saat ama membutuhkan perawatan, kenapa kok majikan bersikeras meminta kita untuk menjemput Mbak ini, padahal tidak ada kesalahan yang sangat fatal. Tapi Mbak, gimana ya, kita juga merasa kemarin agensi juga merasa kita nggak punya, sekarang kan nggak punya PMI yang baru ya, dari Indonesia juga nggak punya, nggak bisa masuk. Yang di Taiwan sini juga kita nggak ada yang pindah majikan, ya kan? Otomatis dengan kejadian ini kita juga memberi pelajaran ke majikan. Kita juga nggak kasih pengganti buat majikan kamu untuk menjaga pasien kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Masalah ini kita ambil hikmahnya saja ya. Kamu nggak usah
nangis, nggak usah kecewa, nggak usah sedih, karena kamu bisa menghindar dari, maksudnya bisa pergi dari sini, pisah dari majikan itu, kamu bakal dicariin majikan yang lebih baik lagi. Asalkan kamu sabar ya. Kita juga udah menyediakan majikan, banyak kok majikan yang mau ya. Jadi kamu nggak usah terlalu jadi beban, jadi pikiran, sehingga kamu nggak ada keinginan untuk bertahan, untuk apa ya, maksudnya kayak udah nggak ada mood lagi gitu ya. Jadi kamu tetap semangat. Ya karena kita tahu, kita anggap aja majikan memang garis besarnya memutuskan kontrak kamu tanpa apa ya, maksudnya dengan cara sepihak, ya toh, cuman sepihak menurut dia sendiri. Jadi kita juga ada di tengah-tengah. Kita agensi juga nggak belani majikan, nggak belani kamu, tapi tergantung majikan maunya gimana ya sudah. Tapi kita yang penting ada di tengah-tengah. Intinya majikan kamu nggak mau pakai kamu, sudah nggak mau lagi dikembarin ke agensi, itu sudah tanggung jawab kita agensi. Jadi kamu sabar ya, tenang saja, pasti kita cariin majikan yang baru ya. Jadi sementara kamu di sini sabar dulu ya. Oke. Ada pesan buat teman-teman mungkin? Ya pesannya apa ya? Ya nasib orang itu udah ditakdirin sama yang kuasa ya. Jadi kita itu kalau dikasih kerja ya, kalau bisa ya dikerjain dengan dijalanin ikhlas, lahir batin, tanggung jawab ya. Jaga pasien orang tua itu kayak anak kecil. Iya, kayak bayi. Jadinya ya kayak kita lah. Kalau yang udah punya anak dia kayak ngurusin anak ya gitu aja. Harus sabar gitu aja. Jadi kesabaran itu juga nanti akan ada hikmahnya. Kalau nggak hikmahnya itu, kalau kita nggak dapat sekarang ya suatu saat nanti pasti ada. Ya atau mungkin kamu diberi kelancaran, rezeki yang lancar, keluarga yang utuh, orang tua yang sehat, badan kamu yang sehat, ini juga sudah rezeki. Ya. Jadi kita bagaimanapun harus bersyukur. Intinya kayak gitu ya. Tetap ingat sama yang Allah, di atas. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Itu aja teman-teman semuanya ya, cerita-cerita dari Mbak PMI. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua supaya kita menjadi orang yang paling kuat ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, selamat berjuang juga buat teman-teman yang masih ada di Taiwan. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.